Jakarta. Tanggal 27 Februari tahun 2025 keputusan Elkan Bagot untuk menolak panggilan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Bek berusia 22 tahun itu dikabarkan lebih memilih untuk tetap bersama klubnya, Blackpool FC, di Ligue 1 Inggris, alih-alih bergabung dengan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mempertanyakan loyalitas Bagot terhadap timnas Indonesia, sementara yang lain memahami keputusan tersebut sebagai langkah strategis untuk kariernya di klub. Tetap di channel S1 Master. Kronologi keputusan Elkan Bagot. Isu ini bermula ketika pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengumumkan rencana pemanggilan skuad untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Nama Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Namun, menurut informasi dari pengamat sepak bola nasional Bung Ropan, Elkan kemungkinan besar tidak akan memenuhi panggilan timnas. Ia mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa Bagot lebih memilih bertahan di klubnya. Keputusan ini sejatinya bukan kali pertama bagi Elkan. Pada Mei tahun 2024, ia juga sempat menolak panggilan timnas U23 untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Saat itu, ia dikabarkan lebih memprioritaskan masa depannya di klub, yang akhirnya membuat namanya dicoret oleh pelatih Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina di bulan Juni tahun 2024. Kini, dengan situasi yang serupa, pertanyaan besar muncul, apakah Elkan Bagot masih memiliki komitmen untuk timnas Indonesia? Alasan Elkan Bagot menolak timnas Indonesia, menurut laporan berbagai sumber, ada beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan Bagot. 1. Fokus menit bermain di klub. Saat ini, Elkan tengah berusaha mendapatkan tempat utama di Blackpool FC, klub Ligue 1 Inggris. Kompetisi ini tidak mengalami jeda FIFA Matchday, sehingga jika ia meninggalkan klub untuk membela Indonesia, peluangnya untuk menjadi starter di Blackpool bisa terancam. 2. Persaingan ketat di timnas Indonesia. Lini belakang timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pilihan, seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Jika Elkan tetap memilih klubnya, ia kemungkinan berpikir bahwa posisinya di timnas masih bisa digantikan oleh pemain lain. 3. Ketegangan dengan PSSI dan pelatih sebelumnya. Hubungan Elkan dengan timnas Indonesia sempat mengalami gesekan sejak era Sintayong, terutama ketika ia menolak bermain untuk timnas U23 pada Mei tahun 2024. Hal ini membuat pelatih saat itu tidak memasukkannya dalam daftar pemain kualifikasi Piala Dunia di bulan berikutnya. 4. Persiapan untuk masa depan. Bagot mungkin sedang mempertimbangkan kariernya dalam jangka panjang. Jika ia tampil konsisten di level klub, peluangnya untuk naik ke level yang lebih tinggi di kompetisi Inggris akan semakin terbuka. Reaksi dari berbagai pihak. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku menghormati keputusan Elkan. Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa, lebih besar dari, saya menghormati keputusan Elkan. Setiap pemain memiliki pertimbangan masing-masing dalam karir mereka. Namun, kami memiliki banyak pemain berbakat di posisi tersebut, jadi saya tidak khawatir. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Kluivert tidak akan terlalu memaksakan pemanggilan Elkan dan lebih memilih untuk mengandalkan pemain yang memang siap membela Indonesia. PSSI dan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi dengan diplomatis. Lebih besar dari, kami selalu membuka pintu bagi pemain yang ingin bermain untuk Indonesia, tapi kami juga ingin pemain yang memiliki komitmen penuh. Keputusan ada di tangan Elkan. Erick tampaknya ingin menghindari kontroversi lebih lanjut dan membiarkan keputusan ini menjadi tanggung jawab sang pemain sendiri. Reaksi pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain timnas Indonesia dikabarkan kecewa dengan keputusan Elkan. Beberapa pemain bahkan secara tidak langsung menyindir sikapnya melalui media sosial.
Salah satu pemain, yang enggan disebut namanya, mengatakan, "Lebih besar dari kami semua berjuang untuk Indonesia. Jika ada yang merasa timnas bukan prioritasnya, itu hak mereka. Tapi timnas adalah kebanggaan netizen dan fans timnas Indonesia." Di media sosial, respons terhadap keputusan Elkan sangat beragam. Sebagian netizen mendukung keputusan Bagot untuk fokus di klub, tetapi banyak juga yang kecewa dan mengkritiknya. Beberapa reaksi netizen, "Jika Elkan merasa Indonesia bukan prioritas, mungkin kita harus fokus pada pemain yang benar-benar punya jiwa nasionalisme. Dia pemain bagus, tapi kalau tidak mau timnas, ya sudah, kita masih punya pemain lain." Kasihan Patrick Kluivert baru datang sudah kena drama pemain seperti ini. Dampak bagi timnas Indonesia, absennya Elkan memang bisa menjadi kehilangan bagi timnas, tetapi tidak sepenuhnya merugikan. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah bek tengah berkualitas seperti Jordi Amat, Johor Darul Takzim, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Rizky Ridho Persija Jakarta, Sandy Walsh KV Mechelen. Dengan komposisi ini, Patrick Kluivert diyakini masih memiliki cukup banyak opsi untuk mengisi lini belakang tanpa kehadiran Bagot. Kesimpulan, keputusan Elkan Bagot untuk menolak panggilan timnas Indonesia memunculkan polemik di kalangan pecinta sepak bola. Meski ia memiliki alasan rasional, banyak pihak yang berharap pemain keturunan seperti dirinya tetap memiliki komitmen terhadap Garuda. Dengan sikap Patrick Kluivert yang terbuka dan stok pemain bertahan yang cukup melimpah, ketidakhadiran Elkan mungkin tidak terlalu berpengaruh secara teknis. Namun, secara emosional, ini bisa menjadi sinyal bahwa loyalitas pemain keturunan terhadap timnas masih menjadi isu yang harus ditangani dengan baik oleh PSSI. Apa selanjutnya? Apakah Elkan akan kembali membela timnas Indonesia di masa depan? Elkan melakukan movement pemirsa. Ayo semua recovery dari Elkan. Sekarang ada kesempatan yang bagus. Tanda tanya. Satu hal yang pasti, keputusan Elkan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi PSSI dalam mengelola pemain diaspora di masa mendatang. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya breye. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.